Syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang oleh perkenannya kita kembali berjumpa dalam renungan harian di hari Minggu tanggal 14 Mei 2023. Salam damai sejahtera bagimu Bapak Ibu Saudara-saudaraku, sahabat renungan harian di mana saja berada. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Masih ada ruang dan waktu yang Engkau perkenankan bagi kami menikmati kasih Tuhan dan juga sejenak untuk boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami pun sadar bahwa perjalanan hidup kami penuh dengan tantangan, penuh dengan pergumulan, suka duka silih berganti kami harus jumpai, susah senang kami lewati, tawa dan tangis mewarnai perjalanan hidup ini. Namun kami bersyukur selalu ada kekuatan dari Tuhan. Kebenaran firman Tuhan akan kami baca, kami renungkan, dan kami mohon Roh Kudus menolong kami supaya firman-Mu ini betul-betul kami pahami dengan benar dan kami menjalani hidup ini dengan ketaatan kepada Tuhan. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari Kitab Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai ayat 8. Kejahatan manusia. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab Aku menyesal bahwa Aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, tema kita, jangan membuat Allah menyesal. Da anna penasanni puang. Saudara-saudara, apakah yang akan kita lakukan jika orang yang kita kasihi bahkan kita selalu memperhatikan kebaikan hidupnya, tetapi di kemudian hari justru tidak menghargai kita? Perikop ini mengisahkan bagaimana keadaan manusia ketika jumlahnya semakin bertambah banyak di bumi. Rupanya keadaan menjadi kacau karena telah terjadi perkawinan campur di antara mereka. Tuhan akhirnya bertindak membatasi usia manusia. Tetapi situasi tak kunjung membaik. Bahkan kejahatan semakin merajalela. Melihat hal tersebut, Allah menyesal telah menciptakan manusia. Ayat 6. Kenyataan ini jauh dari gambar dan rupa Allah yang Ia kehendaki pada awal mula ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Manusia tidak mengingat kebaikan Tuhan dengan hati yang penuh syukur. Dosa dan kejahatan yang ditimbulkan manusia membuat ia sedih dan menyesal. Padahal sebetulnya manusia diciptakan untuk Allah. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan,
Lalu bagaimana dengan hidup kita? Pernahkah kita membuat hati Allah menyesal karena sikap dan perbuatan kita? Karena itu, marilah kita berbalik kepada Allah, karena dalam Kristus Ia tetap mengasihi kita. Sesungguhnya Allah tidak menghendaki kita binasa, melainkan Dia ingin supaya kita hidup. Karena itu, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Yudas pasal 1 ayat 21. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya, menyimpanglah daripadanya, dan jalanlah terus. Amsal 4 ayat 15-16. Kiranya kita pun dalam menjalani kehidupan ini, sungguh-sungguh menjalani kehidupan dengan benar. Jangan membuat Allah menyesal, tetapi mari kita memuliakan Allah di dalam sepanjang kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas ruang dan waktu yang Engkau karuniakan bagi kami. Bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang kembali menyapa kami, menasihati kami, dan juga terus meneguhkan iman kami. Kiranya lewat sikap hidup dan perbuatan kami sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Dan kami mohon ampun jika sepanjang perjalanan hidup kami, lewat sikap hidup, perbuatan, perkataan kami, pikiran kami, ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami mohon Roh Kudus menolong kami, supaya kami menjauhi atau tidak menempuh jalan orang fasik, tetapi kami hidup pada kebenaran firman-Mu. Kami mohon Tuhan menolong kami dan memberkati kami sepanjang hari ini dalam berbagai aktivitas kami, dalam tugas tanggung jawab bahkan peran yang Tuhan percayakan. Kiranya semuanya boleh kami lakukan dengan benar, kami memuliakan Tuhan senantiasa. Bahkan dalam berbagai situasi atau keadaan hidup, kami percaya kasih Tuhan tidak akan pernah berkesudahan. Karena itu, bagi saudara-saudara kami yang masih bergumul dengan sakit penyakit, kiranya Tuhan memulihkan keadaan mereka, memberikan kekuatan kepada mereka, mengaruniakan hikmat kepada mereka untuk dapat menanggung apapun yang mereka sedang jumpai. Yang berduka cita dihiburkan, dikuatkan oleh Tuhan dalam berbagai persoalan-persoalan atau pergumulan hidup, dengan harapan-harapan yang mungkin sampai saat ini belum terjawab. Kami percaya Tuhan sendirilah yang akan menopang kehidupan kami, dan kami menaruh pengharapan kami. Diberkatilah setiap orang tua kami, mereka yang menjalani kehidupan di usia lanjut, kiranya terus mempercayakan hidup ini kepada Tuhan, sehingga usia lanjut menjadi usia yang indah bagi mereka, dan juga selalu bersyukur dalam segala hal. Yang bersuka cita atas pertambahan usia, kiranya disempurnakan sukacita mereka. Kehadiran kami dimanapun Tuhan mengutus kami, kiranya kami menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati dan menjadi berkat, dan kami sungguh-sungguh menjalani kehidupan ini dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Dan kami menaruh pengharapan Tuhan, kehadiran gereja Tuhan juga akan senantiasa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan kami percaya dalam pertolongan Tuhan, pemimpin-pemimpin bangsa kami akan juga dikaruniakan hikmat untuk dapat memimpin bangsa ini menegakkan kebenaran dan keadilan. Dan kami rindu di tengah-tengah bangsa kami, bahkan di dunia ini, akan tercipta suasana yang kondusif, dan kami tetap menaruh pengharapan kami, Tuhan jugalah yang akan memberkati kami semua untuk hadir di tengah-tengah kehidupan bersama dengan senantiasa menjadi saksi Tuhan dan memuliakan Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan, sempurnakanlah doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat hari Minggu, selamat beribadah hari ini,
dan juga selamat beraktivitas. Tetaplah semangat, tetaplah jaga kesehatan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan Yesus. Salam sehat, Tuhan berkati.